Penelitian ilmiah adalah suatu proses bertahap dalam menemukan kebenaran ilmu secara kritis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ilmiah ternyata tidak sampai di situ saja, namun hal yang terpenting dalam melakukan penelitian adalah bagaimana menuliskan hasil yang telah diteliti agar dibaca dan tersampaikan dengan baik kepada khalayak ilmuwan lain maupun masyarakat luas. Hai, saya Reskiani Mas Bakar. Kali ini akan membahas terkait teknik penulisan laporan ilmiah pada penelitian kuantitatif. Penulisan hasil penelitian memiliki aturan dan standar tertentu yang perlu dipahami oleh penulis sebelum menyampaikan temuan-temuan ilmiahnya sebagai proses dalam mencari kebenaran ilmu. Dalam penyusunan laporan penelitian kuantitatif, tentunya perlu mengikuti kaidah-kaidah penyusunan yang sistematis. Adapun sistematika penyusunan laporannya adalah seperti berikut. Dimulai dengan tentu halaman sampul, lalu kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Setelah itu adalah abstrak dan diikuti berturut-turut dimulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 adalah kesimpulan dan saran, dan di bagian terakhir tentunya adalah daftar pustaka dan juga disertai pada lampiran. Sistematika penyusunan laporan kuantitatif ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kita mulai pada bagian awal, yaitu bagian halaman sampul. Nah, halaman sampul depan memuat logo, kemudian judul penelitian, nama penulis atau nama peneliti, juga disertai dengan identitas, yaitu berupa NIM. Lalu kemudian nama institusi itu dimulai dari fakultas dulu, lalu ke tingkat universitasnya, dan terakhir yaitu tempat dan tahun penulisan laporan. Pada bagian halaman sampul ini, tentunya setiap institusi memiliki style yang berbeda-beda. Nah, ini adalah style yang digunakan untuk penulisan khusus di laporan penelitian di Universitas Negeri Makassar. Contoh yang ada di dalam slide ini bisa dilihat, ini merupakan salah satu contoh skripsi dari salah satu mahasiswa di Fakultas Psikologi dan bisa dijadikan contoh bagi para mahasiswa untuk membuat halaman sampul. Selanjutnya yaitu daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Di daftar isi ini tercantum semua bagian yang ada di dalam laporan penelitian, mulai dari halaman sampul sampai dengan lampiran-lampiran disertai dengan nomor halaman di setiap bagian. Kalau daftar isi tidak begitu menyulitkan karena teman-teman mahasiswa tentunya sudah paham model dari daftar isi. Yang kedua adalah daftar tabel. Nah, dalam daftar tabel ini tercantum semua tabel yang tersaji dalam laporan penelitian, disertai dengan nomor dan judul tabel, beserta nomor halaman tabelnya. Lalu kemudian daftar gambar, ini juga bila ada gambar di dalam laporan penelitian, maka sama dengan daftar tabel. Daftar gambar ini juga memuat semua jenis gambar yang tentunya disertai nomor, judul secara berurutan, dan nomor halaman gambar. Di daftar lampiran berisi judul lampiran dan nomor halaman, halaman daftar lampiran,
melanjutkan halaman setelah daftar gambar. Pada bagian abstrak, pada umumnya abstrak dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ringkasan hasil penelitian atau abstrak itu diketik dengan menggunakan spasi 1,5 yang disajikan dalam bentuk verbal tanpa bagian atau subbagian dan tanpa tabel atau gambar. Abstrak memuat permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, simpulan, serta saran jika ada. Abstrak juga disertai dengan kata kunci atau keywords. Di dalam abstrak, keywords-nya minimal 3 kata. Setelah abstrak, berturut-turut dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan adalah permulaan atau introduction, bagian utama dari suatu laporan penelitian. Sebagai judul bab, pendahuluan ditulis dengan huruf kapital. Bab pendahuluan memuat 4 subbab, yaitu 1. Latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Di dalam latar belakang, masalah memuat gambaran permasalahan yang secara real fenomena yang terjadi di lapangan dan relevan dengan penelitian, disertai dengan dukungan data-data empiris, dapat berupa hasil survei atau wawancara awal. Nah, biasanya kita kenal dengan gambaran permasalahan ini adalah sebuah kesenjangan atau gap antara das Solent dan das Sein. Nah, bagian ini juga berisi penjelasan tentang kenapa tema atau topik yang akan kita teliti itu menjadi penting, menarik, dan bermanfaat untuk diteliti. Pada bagian pendahuluan juga disertai dengan rumusan masalah yang dapat menyimpulkan kajian permasalahan yang tentunya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian dituliskan berupa rumusan tujuan dan manfaat teoritis maupun praktis sebagai implikasi dari diperolehnya hasil penelitian. Dalam memaparkan tujuan penelitian, tentunya statement kalimatnya mengandung makna yang sama dalam menjawab rumusan masalahnya. Di dalam manfaat dan penelitian, mengandung manfaat teoritis dan juga praktis dari penelitian tersebut dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Bab 2 atau tinjauan pustaka merupakan laporan hasil penelitian yang berisikan uraian atau pembahasan teoretik yang menjadi landasan dalam penyusunan kerangka pikir untuk merumuskan hipotesis penelitian. Nah, pada bagian ini peneliti membahas teori-teori dan hasil-hasil temuan sebelumnya yang relevan dengan masalah yang akan dijawab dalam penelitian. Pembahasan dapat berupa pembahasan konseptual mengenai variabel yang diteliti dan bagaimana keterkaitan teoritik antara variabel penelitian. Di dalam tinjauan pustaka juga hendaknya mengacu pada data atau publikasi terbaru dan lebih baik lagi tentu dari sumber jurnal ilmiah yang lebih terpercaya. Karena uraian teoritik, maka pada bagian ini merupakan landasan bagi penyusunan kerangka berpikir untuk mengajukan hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis penelitian biasanya dicantumkan pada bagian akhir dari tinjauan pustaka. Hipotesis dirumuskan dalam bentuk pernyataan
yang merupakan jawaban sementara atau asumsi dugaan dari peneliti terhadap masalah yang telah dirumuskan. Di dalam tinjauan pustaka dimulai dari pengertian DV dulu, dependent variable, aspek atau indikator dari dependent variable, lalu apa faktor-faktor yang mempengaruhi dependent variable dan teori yang membahas dependent variable, lalu kemudian dilanjutkan dengan pengertian independent variable, aspek atau indikator independent variable, begitu pula dengan teori yang membahas independent variable, keterkaitan antara IV dan DV sebagai variabel penelitian Anda, dan kemudian akan diturunkan menjadi kerangka berpikir, dan di akhir dari tinjauan pustaka adalah perumusan hipotesis penelitian. Metode penelitian adalah bagian dari bab 3 di laporan hasil penelitian kuantitatif. Pada bab ini, peneliti menguraikan secara jelas dan rinci metode serta proses penelitian yang telah dilaksanakan, sehingga pembaca yakin bahwa hasil yang ditemukan benar-benar sahih dan akurat, serta memiliki presisi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, pada bab ini memuat beberapa subbab, yaitu 1. Identifikasi variabel. Pada identifikasi variabel ini, peneliti menentukan variabel penelitiannya, yang mana variabel X-nya dan yang mana variabel Y. Yang kedua adalah operasionalisasi variabel, atau biasa juga disebutkan dengan definisi operasional. Pada definisi operasional ini, peneliti mendefinisikan variabel-variabel penelitian berdasarkan karakteristik penelitian, di mana operasional variabel ini adalah batasan dari yang dimaksudkan oleh peneliti terkait dengan variabel yang akan diteliti. Yang ketiga, populasi dan sampel. Pada bagian ini, peneliti menuliskan populasi yang diambil beserta teknik pengambilan sampel serta bagaimana kriteria samplingnya. Yang keempat, teknik pengumpulan data, di mana peneliti menyajikan metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data, alat ukur, serta blueprint alat ukur yang akan digunakan. Yang kelima adalah teknik analisis data, di mana peneliti menuliskan apa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Tentu teknik analisis data yang digunakan hendaknya relevan dan mendukung dari hipotesis yang akan dijawab. Dan yang terakhir adalah tahapan penelitian. Pada bab 3 di metode penelitian ini perlu dituliskan tahapan penelitian, di mana peneliti akan menguraikan seluruh proses dalam penelitian kepada khalayak. Pada bab 4 terbagi atas 3 poin, yaitu hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian. Nah, terkhusus untuk pembahasan terkait bagian hasil dan pembahasan di bab 4 ini, Anda bisa melihat dan mendengarkan penjelasan khusus dari saya pada video yang lain. Untuk hasil penelitian merupakan bagian dari bab 4 dari laporan hasil penelitian. Pada bab ini disajikan hasil atau temuan penelitian, baik itu temuan deskriptif maupun hasil pengujian hipotesis. Penafsiran hasil penelitian harus disesuaikan dengan masalah, tujuan, dan hipotesis yang diungkapkan dalam penelitian. Hasil penelitian meliputi deskripsi partisipan atau responden, kemudian validitas reliabilitas data, juga dilakukan uji manipulasi ketika memang yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif eksperimen, dan setelah itu dilakukanlah uji hipotesis.
Di dalam uji hipotesis tentu dilakukan pula uji asumsi. Pada bagian pembahasan terhadap temuan penelitian termasuk argumentasi mengenai relevansi, manfaat, dan keterbatasan hasil penelitian. Dalam pembahasan hasil, peneliti juga perlu mengacu pada temuan peneliti lain sebelumnya, yang biasanya sudah diringkas dalam tinjauan pustaka. Pembahasan mengacu pada masalah hipotesis dan tujuan penelitian serta membandingkan harapan dengan hasil utama. Sekali lagi, bila Anda ingin mengetahui lebih jelas terkait dengan apa isi dari hasil dan apa yang harus dikemukakan di dalam pembahasan, Anda bisa melihat pada video saya yang lain. Lalu keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian merupakan keterbatasan yang tentunya berkaitan dengan hasil atau proses penelitian. Nah, dengan adanya keterbatasan yang ada, maka peneliti mengajukan saran, memberikan saran bagi penelitian berikutnya tentunya di dalam topik yang sama. Jadi saran penelitian ini berhubungan dengan keterbatasan peneliti. Di bab kelima, yaitu kesimpulan dan saran, merupakan bagian akhir, bab terakhir dari sebuah laporan penulisan penelitian kuantitatif. Bab ini memuat 2 subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inferensi hasil pengujian hipotesis dan dapat juga merupakan intisari dari suatu uraian deskriptif yang disajikan secara singkat dan jelas. Saran atau rekomendasi yang dikemukakan oleh peneliti sebagai implikasi dari kesimpulan penelitiannya. Jadi saran ini bisa ditujukan kepada kaum ilmuwan, kaum ilmiah, baik itu juga kepada profesional, kepada para penentu kebijakan, dan juga kepada pihak masyarakat pada umumnya. Kesimpulan dan saran ini merupakan bagian akhir dari sebuah laporan, sehingga kesimpulan tentu tidak memuat terlalu panjang, tapi dia strict pada apa yang telah dikemukakan berdasarkan rumusan masalah, hipotesis, apa yang telah terjawab dari pelaksanaan penelitian tersebut. Setelah bab akhir, bab kelima itu kemudian diakhiri dengan daftar pustaka, ya. Mengapa perlu dilampirkan daftar pustaka? Ini adalah hal yang penting sebagai sumber bahwa penelitian Anda tentu mengacu dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena berdasar bukan pada asumsi atau opini semata dari peneliti, tetapi juga didukung oleh sumber-sumber yang ilmiah dan relevan. Bagian ini berisi daftar buku, jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan untuk dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian atau dalam penyusunan laporan penelitian. Setiap sumber acuan ditulis dalam daftar pustaka. Dan tentunya cara penulisannya berdasarkan kaidah atau pedoman dengan penulisan yang terdapat pada standar masing-masing. Semua acuan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya sumber yang dikutip dalam teks, baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa semua sumber acuan dituliskan dalam daftar pustaka dengan style yang sudah ada acuannya. Kalau dalam psikologi sendiri, format penulisan daftar pustaka mengacu pada format APA, American Psychology Association, dan bisa menggunakan bantuan reference management seperti Mendeley. Di bagian akhir, paling akhir sekali setelah daftar pustaka, tentunya
perlu dilampirkan beberapa dokumen-dokumen yang penting terkait dengan pelaksanaan penelitian, proses penelitian, baik itu saat penelitian hingga pasca penelitian. Biasanya di dalam lampiran terdiri atas surat izin penelitian, instrumen penelitian, data-data hasil penelitian, kemudian tabel proses statistik, tabel-tabel data statistik. Jika kemudian ada grafik juga perlu untuk dilampirkan, serta dokumentasi ketika proses penelitian dilakukan. Sekian pembahasan terkait dengan teknik penulisan laporan penelitian kuantitatif kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat buat Anda semua, dan bila Anda ingin mendengarkan terkait dengan result and discussion, hasil dan pembahasan, bisa Anda lihat pada video saya yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.